Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali di acara Dolan di sisi online mingguan yang dicanangkan oleh IDI Surabaya. Tapi sebelum itu, kami dari tim Dolan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Baik, sahabat Dolan, kembali lagi bersama-sama kita akan menyaksikan diskusi yang memang diadakan setiap minggunya di setiap hari Senin. Dan kita akan mendatangkan para pakar untuk membahas terkait materi-materi kedokteran yang up to date sehingga kita bisa menambah wawasan kita dan berdiskusi bersama dengan para pakar. Baik, untuk saat ini Dolan sudah memasuki seri ke-114 di mana pada hari ini 14 April tahun 2025 kita sudah mendatangkan tim dari PABDI. Beliau-beliau sangat luar biasa yang akan membahas mengenai vaksinasi dewasa. Apa saja sih yang perlu diketahui oleh dokter umum? Dan di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita, yakni Dr. Wita Kartika Nurani, spesialis penyakit dalam KAI Finasin. Beliau merupakan staf penyakit dalam RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan ada juga Dr. Karim Dia Fahmita, spesialis penyakit dalam. Beliau juga merupakan staf KSM penyakit dalam RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan tentunya akan dimoderatori oleh dokter cantik kita, Dr. Linda Astari, SPDVE, spesialis DT, FIN, SDT, FADT. Beliau merupakan sekretaris program studi SP1 Dermatologi, Venerologi, dan Estetika FK UNER, dan juga Ketua Perdoski Cabang Surabaya. Dan sebelum saya serahkan kepada moderator, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ula Hanifah selaku host pada sore hari ini. Baik, mungkin langsung saja agar kita bisa lebih lama untuk berdiskusi mengenai vaksinasi dewasa, apa saja yang perlu diketahui oleh dokter umum. Langsung kami serahkan kepada moderator kita, Dokter Linda. Kepada Dokter Linda, kami persilahkan. Ya. Terima kasih, Dokter Ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar Dolan ID Surabaya yang berbahagia. Suara saya terdengar jelas kah, Dokter Ula? Jelas ya? Sudah terdengar, dokter? Oh Jelas? ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, ajak kita bertemu kembali setelah mungkin beberapa minggu kemarin sempat vakum ya, Dokter Ula, karena libur Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya saya juga mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh peserta Dolan ID Surabaya yang selalu setia mengikuti webinar Dolan ID setiap hari Senin jam 15 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Pada sore hari ini kita akan berkesempatan berdiskusi mengenai vaksinasi dewasa. Nah, ini apa yang perlu diketahui oleh teman-teman sejawat dokter umum. Ya, pada kesempatan kali ini kedua narasumber kita yang pastinya sudah sangat luar biasa di bidangnya, yaitu ada Dr. Wita Kartika Nurani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi Finasim. Ini saya sapa dulu, ini sahabat saya, Dr. Wita. Halo, Assalamualaikum, Dr. Wita. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore, dokter. Apa kabar? Akhirnya kita Baik, bertemu di dok. ini ya channel webinar. Oh iya. Iya, dok. Alhamdulillah. Mohon Alhamdulillah. maaf lahir batin ya, Dr. Wita. Ya, ya Maaf lahir oke. batin, Terima kasih. dok. Ya, terima kasih sama-sama ya, Dok. Yang kedua narasumber kita adalah dokter sama seperti dokter Dita ya dok ya, staf dari KSM Penyakit Dalam RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore dokter Karin. Saya sepertinya belum Sore. pernah ketemu nih kalau sama dokter Karin ini. Sepertinya belum dokter, tapi saya Iya, pasti pernah papasan iya, sih dok, cuman iya pasti baru pernah pertama papasan kali ya. ini Ini ketemu. soalnya tetangga ya, kulit Iya sama betul. penyakit dalam ya. Terima Sorry kasih dokter, dokter salam Karin. kenal ya dok. Iya, salam Iya. kenal, Dokter Karin. Terima kasih juga sudah berkenan bersedia untuk mengisi acara Dolan ID Surabaya ya, Dok, pada sore hari ini. Nah, jadi terkait dengan topik kita pada sore hari ini mengenai vaksinasi nih, Dok. Ini kan memang sejak masa infeksi COVID ya, saya rasa ya, mungkin vaksinasi ini menjadi suatu hal yang istilahnya mungkin naik daun ya, Dok ya, untuk pencegahan
pencegahan beberapa penyakit-penyakit infeksi yang pastinya memang vaksinasi ini sangat menjadi suatu eh, apa ya istilahnya untuk pencegahan yang sangat ampuh gitu ya dok atau efektif gitu untuk mencegah penyakit-penyakit mungkin itu suatu infeksi virus gitu ya ataupun mungkin kondisi-kondisi yang lain. Nah, mungkin sejak masa itu vaksinasi ini mungkin banyak sekali perkembangannya pastinya sampai saat ini dan juga banyak penelitian-penelitian yang meneliti efikasi maupun safety dari vaksinasi ini untuk kasus-kasus penyakit infeksi. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi nih, mungkin apakah dari Dokter Wita dan Dokter Karin ada semacam slide begitu dok, PPT singkat untuk pengantar Dokter Wita, Ya, mungkin apa sudah menyiapkan? ya mungkin bisa dibantu Dokter Karin dok, slide-nya. Share Oh screen ya, ya dok. siap. Heeh. Ya, silahkan saya persilahkan Dokter Gita atau Dokter Karin untuk Ya, mempresentasikan pengantar ya dok ya mengenai ya, ya, vaksinasi. Ya, ya. silahkan dok. Ya, Oke, terima kasih Dokter Linda Lestari atas kesempatannya di sore hari yang cerah ini. Saya akan membawakan materi dan sudah disemprit duluan, nggak boleh banyak-banyak PowerPoint-nya dan harus lebih ya dok. banyak tanya jawabnya. Jadi saya akan memberikan pengantar singkat ya dok ya. Jadi Ya, kali ini topiknya vaksinasi dewasa. Silakan Dokter Karin, slide. Ya, jadi vaksinasi itu merupakan pemberian vaksin untuk membantu sistem imun. Jadi kita akan mengembangkan perlindungan dari suatu penyakit. Jadi kayak latihan gitu loh untuk sistem imunnya. Jadi kelak jika terpajan antigen, maka tidak terjadi penyakit yang serius, ataupun jika tetap sakit, sakitnya itu tidak berat. Tujuannya itu mencegah terjadinya penyakit pada seseorang, nggak cuma seseorang, tapi juga masyarakat atau populasi, atau bahkan melenyapkan suatu penyakit dari muka bumi. Slide. Jadi, imunitas itu dibagi dua, ada yang alami, ada yang buatan. Imunitas alami yang aktif itu timbul setelah kita terpapar infeksi nih, kan terbentuk antibodi. Nah, ada yang pasif juga, imunitas alami itu. Itu transfer antibodi ibu dari ibu ke janin lewat plasenta. Nah, imunitas buatan itu dibagi dua juga. Yang aktif itu memberikan antigen, ini later on kita sebut vaksinasi. Ada imunitas buatan yang pasif, yaitu injeksi antibodi. Later on ini dikenal sebagai imunisasi. Walaupun dua-duanya sebenarnya adalah suatu imunisasi. Apa sih keuntungannya? Jadi, karena vaksinasi ini seperti latihan untuk sistem imun kita, ya, dia akan memberikan proteksi pada penyakit. Ini tuh teknologi kuno, tahun 1700-an sudah dikembangkan oleh Edward Jenner. Jadi kalau ini suatu yang modern, sophisticated, rasanya enggak juga. Karena sudah sekian ratus tahun yang lalu sudah ditemukan. Cuma dengan berjalannya waktu disempurnakan supaya lebih safe, supaya last longer, berlangsung lebih lama proteksinya. Dengan demikian dia menurunkan risiko kematian, meningkatkan imunitas komunitas. Maksudnya apa? Jadi kalau ada banyak orang yang divaksinasi, maka orang itu melindungi orang-orang yang tidak boleh divaksinasi. Kan ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa mendapatkan vaksin-vaksin tertentu. Jadi itu melindungi populasi yang rentan, entah itu komorbid, autoimmunity, dan lain sebagainya. Dan vaksin ini dibanding kesakitan yang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tentu saja vaksinasi ini teknologi yang murah, yet yaitu teknologi yang efektif. Slide. Jadi komposisi vaksin itu mengandung imunogen aktif, jadi antigennya, jadi virus atau bakteri. Juga ada ajuvannya, dia memperkuat efek vaksin.
supaya last longer, supaya dia punya efek proteksi lebih lama. Kemudian ada penstabil, menjaga efektivitas vaksin selama penyimpanan. Juga ada pengawet yang mencegah pertumbuhan bakteri atau fungi. Slide. Vaksin itu macam-macam jenisnya. Ada vaksin virus, yaitu vaksin virus hidup yang dilemahkan, virus mati, subunit, ada vaksin bakteri, ada juga vaksin kombinasi seperti MMR. Slide. Rekomendasi vaksinasi secara umum itu adalah bisa diberikan bersamaan di lokasi suntikan yang berbeda. Apa aja vaksinnya untuk dewasa? Macam-macam, mulai dari hepatitis B, MMR, tetanus, pneumococcal disease atau kita sebut PCV, PCV 13, PCV 15, PCV 20, vaksin influenza. Kok influenza amat terus divaksin? Kalau usia masih muda, masih kuat, influenza itu tidak akan memberi efek yang berat. Tapi kalau ada pasien-pasien dengan komorbid seperti chronic kidney disease, lantas ibu hamil, lantas orang-orang dengan autoimmunity, influenza itu bisa menimbulkan eh, komplikasi yang serius, mulai dari pneumonia sampai sindroma koroner akut. Juga ada vaksin meningitis untuk orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji atau umroh. Kemudian ada vaksin HPV, diphtheria, dan lain sebagainya. Jadi pemberian vaksin ini diindikasikan secara bersamaan ini menguntungkan, terutama bagi traveler yang mau buru-buru berangkat. Ya, misalnya meningitis minimal 2 minggu, paling mepet ya 2 minggu sebelum keberangkatan. Kenapa kok gitu? Ya, supaya terbentuk antibodi, supaya memberikan efek proteksi yang adekuat sebelum keberangkatan. Jangan terlalu mepet untuk orang-orang yang hendak pergian. Kalau dua-duanya vaksin hidup, itu boleh diberikan bersamaan. Otherwise, jika memang itu berjarak, maka sebaiknya intervalnya lebih dari sama dengan 28 hari. Tidak bisa kurang dari itu. Jadi ini indikasi rekomendasi vaksinasi secara umum. Jadi ini adalah slide pengantarnya supaya karena saya tidak boleh bicara banyak-banyak. Nanti kalau saya ditanyai, baru saya lanjutkan slide berikutnya, Dokter Linda ya. Ya, Ya. siap, Dokter Wita. Terima kasih, Dokter Wita, untuk pengantarnya. Mungkin dari Dokter Karin ada tambahan, Dok. Barangkali mungkin mau menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Wita. Kalau tambahannya nggak usah dulu mungkin Dr. Linda ya. Jadi kita masuk Oh diskusi ya, aja diskusi kalau aja boleh. ya. Baik-baik, siap Dokter Karin. Kepada para peserta webinar Dolan ID Surabaya, silahkan bisa mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber kita dengan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A ya dok. Jadi sekali lagi kepada para peserta webinar yang ingin bertanya kepada kedua narasumber bisa menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Baik. Nah, ini nih sambil belum ada pertanyaan ini ya, Dok ya. Mungkin saya sambil apa namanya bertanya dulu nih, Dok ya. Mungkin nanti dari situ mungkin peserta nih tergelitik untuk bertanya. Ya, tadi itu kan Dokter apa Wita menyampaikan ada banyak jenis ya, Dokter Wita untuk vaksinasi dewasa yang bisa diberikan begitu ya, Dok ya. Nah, kemudian untuk jenis atau untuk vaksinnya itu mana yang menjadi prioritas ataupun mungkin mana yang sangat direkomendasikan melihat mungkin apakah ini epidemiologi penyakit secara umum di Indonesia ya ataupun mungkin ada rekomendasi sendiri dari PAPDI itu sebetulnya apakah ada dok jenis-jenis vaksin yang di apa diprioritaskan begitu dok, yang direkomendasikan atau diutamakan begitu dok. Kadang kan mungkin pasien tanya nih, dok kalau saya mau pengen vaksin untuk penyakit ini enaknya vaksin apa dulu ya dok ya, atau mungkin pengennya
untuk penyakit yang apa dulu gitu atau apa gitu, apakah ada dok seperti itu? Mungkin rekomendasi ataupun ininya dari guideline-nya dari PAPI gitu dok. Ya, terima kasih Dokter Linda atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditampilkan Dokter Karin slide nomor 10 rekomendasi vaksinasi untuk dewasa menurut PAPDI tahun 2025. Ini yang terbaru ya dok ya, Yes, guideline-nya ini ya. yang terbaru. Wah, Jadi ini luar biasa ini. jadi memang ada influenza itu satu dosis setiap tahun. Jadi influenza ini Hmm, penting untuk lansia ya. kayak gitu ya. Itu penting sekali. Jadi untuk lansia, Hmm, kemudian untuk orang-orang dengan komorbid dan ibu hamil itu perlu. Jadi untuk infeksi saluran nafas, ya influenza, kemudian PCV. Lantas kalau meningitis dan influenza disarankan untuk yang akan ibadah haji. hmm, Lantas kalau traveler nih, hmm. kan kuliner kalau traveler kita ya vaksinnya vaksin Ya, tifoid, kemudian vaksin hepatitis A. Kalau misalnya kita mau traveler ke daerah-daerah terus kita mau ya. makan ini Ya, street food nih, seputar mungkin ya. itu. Mungkin kan Ah. kudu makan makanan di tiap-tiap kota itu lah. Tifoid, hepatitis itu ya, dok ya. Jadi kalau tenaga kesehatan gimana? Influenza, hepatitis B disarankan karena kan tenaga Hmm, kesehatan kan handling dengan pasien-pasien dengan, ya. ya. Jadi itu yang Mm-mm. disarankan ya, dok ya. Mungkin tergantung dari apa populasi atau komunitasnya ini apa ya, dok ya. Mungkin apakah Ya. tergolong lansia, ataukah Mm-mm. pasien-pasien dengan komorbid, ataukah ibu hamil, ataukah mungkin dewasa muda yang banyak bepergian karena mungkin tugas Mm-mm. atau pekerjaannya begitu ya dok Iya, ya. Jadi mungkin betul-betul. nanti kita bisa menyesuaikan dengan Nambahin. individual ya dok, apa sesuai dengan kondisi masing-masing pasien begitu ya dok Iya, ya. betul. Nah, baik terima kasih dokter apa dokter Vita nih. Ternyata langsung ada banyak nih Dokter, mungkin biar lebih dirangkum gitu ya. Jadi kayaknya langsung ada sebenarnya kan 10 gitu. oh udah ada 10 ya. Oke oke. Iya, Ya udah. silakan Dokter Karin. Ya Ya, brother. nggak apa-apa dok, nggak apa-apa dok. Dari Dokter Karin dulu dok, mungkin bisa Jadi sebenarnya menambahkan. Ya dok. kalau dari saya juga nambahin untuk nambahin dari dokter Wita tadi. Jadi memang betul kalau dari persiapan pasien untuk pemilihan vaksin itu memang kita harus melihat dari kalau saya baca di buku ini adalah halo. Jadi adalah health, kondisi kesehatan pasiennya, kemudian age yaitu Oke. umurnya lansia atau bukan, kemudian lifestyle yaitu pola hidup dan occupation jadi pekerjaan. Jadi kalau lifestyle kan mungkin sekitar health jelas ya apakah ada komorbid atau tidak, hemodialisa atau tidak. Kemudian kalau untuk age tadi ya lansia, di mana lansia kan memang ada rekomendasi khusus ya, tapi nanti ada pertanyaannya ya kayaknya dok ya Ya, terkait lansia. Kemudian ya, lifestyle tadi. ya, betul. Apakah dia memang pelancong, kemudian apakah memang homoseksual, seks bebas dan teman-temannya, atau pengguna Hmm, narkoba suntik, dan kemudian yang occupation oke. tadi, kalau salah satunya Baik. yaitu nakes, dan bahas sering dibahas adalah food handler. Jadi apa yang Hmm, terkait dan teman-temannya. Jadi seperti mereka akan disarankan untuk tipoid, kemudian hepatitis A, seperti itu dokter. Contohnya ya. gitu dok. Untuk memutuskan mana yang lebih Utama ya dok ya, diprioritaskan. prioritaskan ya dok. Siap-siap. Jadi halo ini ya dok ya panduannya ya. Mungkin itu bisa Betul. dijadikan panduan untuk para sejawat sekalian. Kalau misalkan mungkin pasien bertanya kira-kira vaksin apa nih yang diprioritaskan gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Karin. Mungkin kita masuk ke pertanyaan ya dok ya yang sudah diajukan di kolom Q&A. Ini dari Dokter Lia Stuti. Kalau lansia tidak punya komorbid, apakah masih perlu vaksinasi dewasa? Terima kasih ya. Nah, tadi ini lansia mungkin komunitas khusus ya, Dok ya. Nah, ini nih kira-kira apa masih perlu vaksinasi apa influenza nih misalkan tadi yang disarankan Dokter Wita nih. Mungkin dari Dokter Wita atau Dokter Karin bisa menjawab, Dok, Ya, kalau jadi tidak punya lansia justru komorbid. memang memerlukan vaksinasi karena seperti yang sudah saya utarakan tadi, influenza itu mungkin tidak menimbulkan efek yang serius pada orang-orang yang tanpa komorbid. Tapi pada orang-orang yang dengan komorbid,
atau pada lansia yang tanpa komorbid itu mengalami suatu kondisi yang kita sebut imunosenescens. Jadi Hmm. imunosenescens itu penurunan fungsi imun murni karena penuaan gitu, tanpa Penuaan. komorbid seperti diabetes, hipertensi. Jadi kalau kita flu biasa mungkin cuma beler-beler, sedikit pusing, sedikit Hmm. ngilu, tapi pada lansia itu bisa sangat serius. Dan kita Hmm. mungkin beberapa kali ya, Dokter Karin menjumpai pasien lansia yang sakit flu, ternyata dia memicu suatu sindroma koroner akut semacam itu. Itu jadi Hmm. suatu catatan penting untuk kita. Jadi ya, kalau influenza idealnya tuh setahun sekali. Idealnya Hmm. begitu. Untuk Idealnya ya siapa dok ya. saja? Untuk tenaga kesehatan, lantas untuk lansia yang memang dengan atau tanpa komorbid memang sebaiknya vaksin influenza. Vaksin pneumonia boleh juga, PCV kita ada macam-macam ya, PCV 13, PCV 15, dan PCV 20 yang terbaru. Hmm. Intinya dengan divaksin itu kita berharap tidak mengalami suatu komplikasi yang serius. Serius. Kalaupun Hmm. sakit, sakitnya nggak pakai lama. Hmm. Ya, Jadi ya. memang ada kondisi imunosenescence ya. Iya, Memang. jadi anu ya dok ya, apa aging itu tidak hanya kulit juga yang aging ya, tapi imunnya juga aging. Jadi memang Iya. walaupun nggak ada komorbid itu tetap harus harus diproteksi ya dok ya, karena memang Oke. kondisinya sudah Betul, betul. menurun lah apapun ya. Nah, kalau Betul, pada betul. lansia itu semuanya menurun lah pokoknya ya, Betul, betul. semua fungsi tubuh. Ya ya, Oke. terima kasih dokter Wita. Dokter Karin apa ada tambahan dok dari Mungkin jawaban dokter ini dokter Wita? Iya dok. betul dokter. Jadi kalau pada lansia itu justru malah jadi bahasan khusus ya dok, karena kelompok khusus tadi, dan mungkin nambahin selain dari influenza, pneumonia atau yang terkait respirasi juga yang lagi baru sekarang herpes zoster juga dokter, kan itu di Oh ya, betul. sarankan ya, dok, sampai di atas 50 Hmm, tahun karena ingat nih dok, ya ini betul, lagi jadi apa? Lagi prevalensi di herpes zoster ini. prevalensinya Iya. semakin tua semakin meskipun tidak ada komorbid makin besar jadi karena kan dia Betul. adalah reaktivasi dari virus yang ada sebelumnya ya dokter ya, sehingga Ya, apalagi betul. kalau 80 tahun ke atas tuh malah 50%, jadi satu dari dua orang itu akan kambuh salah satu herpes Mengalami ya. herpes sangat disarankan lagi-lagi terutama memang lagi ngetren ya dok ya untuk vaksin herpes zoster ini dokter salah satunya. Terus yang lain ya mungkin hepatitis B, meningokokus itu juga jadi salah satu perhatian dokter seperti itu. Kemudian Ya. dari bahkan vaksinasi lansia sendiri kan ada strateginya sendiri ya dokter ya, sebenarnya dari Hmm. dosisnya, jenisnya, kemudian cara pemberiannya di mana apakah perlu di booster biasanya malah perlu di booster maksudnya untuk di lansia daripada orang dewasa muda seperti itu. Salah. Hmm. Ya, baik-baik. Terima kasih dokter Karin untuk tambahannya. Jadi memang justru populasi lansia ini memang sangat perlu sekali ya untuk vaksinasi karena memang kondisinya itu sudah terjadi imunosenescence baik itu walaupun tanpa penyakit atau komorbid ya dokter Wita dan dokter Karin. Nah ini kemudian pertanyaan berikutnya dok. Tadi kan dokter Wita sempat menyampaikan kalau bisa diberikan bersamaan ya dok ya dua vaksin di lokasi penyuntikan yang berbeda. Nah ini syaratnya dua vaksin ini bisa diberikan bersamaan ini apa dok? Apakah ada jenis vaksin tertentu yang itu boleh diberikan bersamaan, tapi ada juga yang tidak boleh karena mungkin menimbulkan interaksi atau apa kan kadang kan kalau kita obat itu kan suka ada interaksi obat ya dok ya, ada yang sifatnya sinergistik atau ada yang antar seperti itu juga dok. Dan apakah kalau mau kita memberikan dua vaksin sekaligus itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi? Mungkin dari dokter Karin? Oke, baik dokter. Iya. Jadi kalau dua vaksin sebenarnya intinya boleh ya dokter. Kalau tadi dokter Hmm. Wita di slide-nya sebenarnya juga sudah ada ya dok. Jadi eh, apa intinya kalau semua vaksinnya adalah vaksin
mati itu bisa diberikan bersamaan, mungkin dibedakan tempat pemberiannya saja. Jadi biasanya Ya, kalau di anak lokasinya. beda, jadi deltoid kanan dan kiri, atau kalau mau di tempat yang sama maka setidaknya diberikan jarak 2,5 cm. Kemudian dari Hmm. titik penyuntikannya. Kemudian yang berikutnya kalau tadi yang hidup, malah lebih baik atau disarankan bersamaan diberikannya sama sesama vaksin hidup, karena apa namanya, kalau dibedakan maka salah satunya akan kalah ya dokter ya. Kalau nanti izin dokter Wita menjawab dulu ya dok. Kemudian sama kalau seandainya memang harus berbeda atau baru sempat dilakukan salah satu, maka tadi ya dijarai setidaknya 4 minggu atau 28 hari dokter. Lebih dari Begitu 28 untuk itu. ya betul dok. Jadi syaratnya itu tidak ada syarat tertentu ya dok ya. Hanya tadi kalau misalkan, jadi pokoknya kalau justru yang vaksin mati tadi itu boleh apa ini bisa jadi nggak ada, maksudnya nggak ada jenis vaksin tertentu yang ini nggak boleh bersamaan atau apa itu nggak ada ya dok ya. Bisa semua ya dok ya. Ya bisa semua dokter. Ya, ya, Dan baik. itu sangat menguntungkan tadi untuk traveler atau yang deadline Oh, ya dokter, jadi berangkat haji, ya. dan Hmm. lain-lain. Itu sangat membantu dokter. Mungkin waktunya mepet gitu ya dok ya. Jadi segera supaya kita segera Dan mendapatkan tetap efek disarankan. proteksinya. Iya Hmm. betul, tetap disarankan setidaknya 4 minggu ya dokter. Jadi 2 minggu Hmm. sampai 4 minggu sebelum keberangkatan untuk memberikan waktu Ya, proteksi baik, tadi. untuk Betul. ya, betul. Baik, baik. Terima kasih Dokter Karin. Dari Dokter Wita, apa ada tambahan dok? Sudah cukup jelas dari dokter Oke, Karin. baik, baik. Terima kasih Dokter Wita, Dokter Karin. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dokter Sugiar Emiwati. Sore dok, mohon izin bertanya, apa benar vaksin flu bio itu bagus untuk jantung? Ini mungkin vaksin influenza begitu ya dok ya? Ya, Apakah ya, ya? ya, Silakan Dokter Wita. ya. Jadi apa namanya, influenza itu bisa memicu pneumonia pada lansia Hmm. ya. Bukan hanya pneumonia atau radang paru-paru, tapi bisa memicu sindroma koroner akut. Jadi Hmm. pasien-pasien dengan gangguan ginjal atau pasien-pasien dengan payah jantung atau dekongkordis itu memang disarankan untuk vaksinasi influenza supaya Hmm. mencegah fatalitas seperti sindroma koroner akut. Tadinya kan kita nggak mikir ya, "Ya sudahlah kan ke flu kan ya Ya, flu aja." Tapi ya, kenyataan di rumah sakit itu yang kita jumpai pneumonia yang dipicu oleh flu. Seperti oh itu. iya, Itu iya, kan satu yang harusnya kan bisa dicegah gitu loh. iya, Dicegah dengan cara yang mudah dan murah dengan vaksinasi daripada jatuh ke kondisi yang fatal seperti harus mengalami serangan jantung, lantas hmm, dirawat di ICU, menggunakan ventilator, menggunakan antibiotik, morbiditasnya tinggi, mortalitasnya tinggi. Jadi better prevention ya daripada kita jatuh ke kondisi yang lebih yang menghabiskan banyak biaya dan membahayakan lebih juga fatal ya ya dok, untuk pasien. Oke. membahayakan dan fatal. Gitu ya. Jadi emang ternyata memang vaksin influenza ini sebetulnya sangat ini ya dok ya, sangat penting dan bermanfaat sekali ya, karena memang Oke. efeknya yang bisa sangat Betul. membahayakan tadi. Kalau ini kan Ya, kalau betul. influenza itu ya sekali setahun aja gitu ya dok. Tapi Ya, maksudnya betul. diulang tiap tahun gitu ya dok ya. Ya, Sampai tiap berapa kali tahun. gitu nggak ada Tidak batasan ada. dok. Idealnya. Cuma kalau memang ini paling tidak pada saat bepergian, seperti Hmm. bepergian jauh, seperti ibadah haji, itu kan infeksi saluran nafas itu common ya di tanah suci ya. Karena kan Iya. mungkin situasinya tidak menentu, bisa panas sekali, bisa dingin sekali, belum stres karena perbedaan waktu, perbedaan cuaca. Lantas orang tua-tua itu mungkin juga gangguan tidur juga karena bukan di tempatnya kan dalam kondisi safar ya. Iya. Bepergian itu kan suatu yang Iya. sangat berat. Betul, betul. Ya, baik, baik, dok. Terima kasih, Dokter Vita, untuk penjelasannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Dokter Nicholas nih masih terkait dengan vaksin influenza. Apa ada jenis apa saja, Dok, untuk vaksin influenza ini? Kemudian seberapa efektif vaksin ini mengingat virus flu itu mudah sekali berkembang. Mungkin maksudnya
mudah mengalami mutasi begitu ya dok. Apakah itu efektif gitu ya dok untuk vaksin influenzanya ini walaupun mungkin ya virusnya ini mengalami mutasi atau apa seperti halnya COVID kemarin ya dok ya. Dan itu apa ada jenis-jenisnya dok? Ada tipe-tipenya atau bagaimana dok? Ya, Ya. jadi vaksin flu itu ada banyak merek, ada kuadrivalen, ada trivalen. Mau yang mana? Hmm. Terserah boleh yang mana saja. Apakah Hmm. virus ini mutagenik, mudah mutasi? Yes, virus flu ini mudah mutasi. Jadi in anyway tetap ada manfaatnya. Cuma Hmm. kita tidak bisa rely atau bersandar pada satu modalitas treatment ya, tidak modalitas vaksinasi saja. Jadi mesti Hmm. kalau untuk lansia Holistik itu ya dok. mesti diperhatikan juga kualitas tidurnya gitu. Hmm. Lantas kualitas makanannya. Jadi vaksinasi ini membantu dan memang mutagenik, maka itu eh, vaksin Ya. itu campurannya mixnya itu berubah-ubah sesuai dengan jenis virus yang Jenis virusnya. beredar. Nah, tapi in anyway untuk mendapatkan sistem imun yang bagus, yang paripurna itu tidak cukup dengan vaksinasi saja. Ini kan kayak latihan perang ya, latihan Ya. perang melawan virus, tapi badan kita sendiri tuh mesti dijaga dengan manajemen stres Makan yang minum baik, ya. kualitas tidur yang baik. Kan kita lagi ini kan mental health issue ya, lately itu ya, itu juga mesti Ya. mesti dijaga juga gitu dan juga makanan-makanan yang kita makan, menghindari junk food, menghindari makanan-makanan yang Ya. tinggi gula atau karbohidrat. Saya pikir itu masuk di modalitas approach yang kita pakai untuk lansia atau non lansia dengan komorbid itu yang populasi yang paling rentan ya. Iya, jadi tetap pola hidup sehat itu tetap harus diterapkan ya dok. Nggak boleh Yes, cuman hanya mengandalkan vaksin. Aku ini udah vaksin, tapi terus pola hidupnya juga nggak karu-karuan, ya juga tidak seperti itu juga ya dok ya. Jadi ya memang betul. harus Justru kita itu harus. modalitasnya yang paling kuat karena Hmm. stress management yang buruk itu menyebabkan sistem imun itu menjadi ambruk gitu loh. Cuma Ambruk. apa namanya isunya di kalangan lansia itu mungkin lonely, mungkin ya kan Hmm. sudah mulai Kesepian ya menua, dok. teman-teman sudah nggak ada, Banyak yang kemudian meninggal ya. iya gitu. Keluarga udah sibuk sendiri gitu ya. Nah, itu itu Urusannya masing-masing. orang suka lupa dikira yang apa namanya Ya. yang komorbid lah yang lemah, orang tua lah, padahal bad stress management itu menimbulkan komplikasi serius pada immune system. Siap-siap, Dok. Terima kasih banyak, Dokter Vita. Kemudian ini pertanyaan berikutnya nih, Dok, dari Dokter Ayu Leliana Dewi. Izin bertanya tentang pemberian vaksin IPV pada jamaah umroh. Berapa kali pemberiannya dan kapan diberikan? Bisakah apabila diberikan bersamaan dengan vaksin meningitis dan influenza sekaligus? Mungkin Dokter Karin bisa menjawab, Dok. Jadi IPV ini sebenarnya vaksin mati ya dokter, atau maksud saya vaksin yang inaktivasi. Jadi dia bukan vaksin hidup, jadi dia Hmm. bisa diberikan bersamaan dengan meningitis maupun influenza. Untuk pemberiannya setidaknya satu dosis ya wajib untuk jamaah haji ataupun umroh. Kemudian kapan diberikan kayak yang kita sudah sampaikan tadi, Tadi itu yaitu ya. sampai 4 minggu sebelum Hmm. keberangkatan. Sebelum keberangkatan ya dok ya. Hmm. Jadi satu dosis ya dok minimal, kemudian diberikan paling ini tuh 2 sampai 4 minggu ya sebelum keberangkatan dan bisa diberikan bersama dengan vaksin meningitis dan influenza sekaligus ya. Baik, Ya, terima betul. kasih Dokter Karin. Berikutnya pertanyaan dari Dokter Elizabeth. Mohon izin bertanya, Dokter Vita, khusus untuk vaksin pneumonia yang amat terkenal akhir-akhir ini, apakah cocok untuk kuman pneumonia yang ada di sekitar kita? Atau nun, ya. Mungkin bisa dijawab, Dokter Vita? Iya. Jadi memang yang namanya latihan itu bukanlah situasi yang sesungguhnya. Bukan Hmm. situasi yang sesungguhnya. Tentu ada keterbatasan-keterbatasan yang apa namanya efektivitas, efikasi dari vaksin-vaksin itu tidak
mungkin tidak memberikan 100% proteksi ya. Jadi in any way tetap memberikan manfaat. Tapi sekali lagi modalitas untuk mendapatkan sistem imun yang paripurna itu tidaklah cukup dengan memberikan vaksin pneumonia terus kita apa namanya sudah vaksin. Nah, boleh dong deket-deket Hmm. orang yang sakit Oh, pneumonia atau batuk pilek atau apa. Jadi tetap tetap eh, dengan gaya hidup yang sehat. Bahkan orang yang kurang tidur saja itu sistem imunnya sudah down. Jadi hmm. sudah down hanya kurang tidur. Itu belum depression, belum anxiety. Tambah ya. Orang orang di sehat dibeli depression, sistem imunnya akan down. Jadi itu sudah confirm penelitiannya bahwa Hmm. stress management itu penting. Lantas makanan-makanan itu juga penting. Kalau dia makanan-makanan yang tinggi gula atau karbohidrat, junk food, ultra processed food, tentu saja itu menyebabkan sistem imunnya tidak efektif untuk menangkal patogen. Jadi it's part of the effort ya, bagian dari usaha kita untuk uh, melindungi diri, but it's not everything. Ini bukan semuanya, bukan segala-galanya gitu loh, supaya Ya. tahu porsinya di mana. Hmm. Ya, iya dok. Jadi memang ternyata faktor psikis itu sangat ini ya dok ya. Yeay. Ah, pengaruh banget ya. Jadi kalau Betul. mungkin kalau yang jarang-jarang sakit itu mungkin pikirannya happy terus, pikirannya happy terus ya. Jadi apa Hati yang namanya gembira. bisa hati yang gembira itu adalah obat. Ya, ya. Jadi ini kalau untuk apa vaksin pneumonia itu ya selain mungkin ini kalau kuman-kuman pneumonia ini apakah memang juga ini dok apa mudah bermutasi juga ya dok ya sama ya seperti influenza ini atau Tidak kalau pneumonia mungkin lebih ke bakteri ya dok ya. lebih mutagenik yang virus influenza, lebih mutagenik. Virus Jadi influenza ya. virus itu ada dua, virus itu kan membajak sel ya, untuk dia memproduksi materi genetik seperti materi genetik virusnya. Nah, kalau dia yang Hmm. dibajak itu adalah nukleusnya di dalam inti sel, itu dia tidak terlalu mutagenik. Nah, masalahnya banyak virus-virus itu yang dibajak bukan di nukleusnya, tapi di luarnya, ribosomnya, endoplasmik retikulum yang jadi materi-materi di luar nukleus itu menyebabkan virus itu jadi lebih mutagenik seperti pada virus-virus yang COVID kemarin itu sangat mutagenik. Cuma mutasi itu ada dua, ada yang bikin Hmm. virusnya tambah brutal, ada yang bikin virusnya tambah lemah. Jadi tidak selalu Hmm. dia Tidak selalu jelek ya dok apa tidak selalu mutasinya itu ya. jelek. Ya, Oke, oke. Kalau tadi itu kan ada juga vaksinasi yang untuk bakteri ya dok ya. Tadi kan kita banyak membahas memang untuk yang virus ya dok. Kalau yang virus ya. apa vaksinasi untuk bakteri itu seperti apa dok? Apakah mungkin juga hmm, apa ya sifat-sifatnya atau ininya tuh juga sama gitu dok panduan pemberiannya atau apanya? Iya, pada umumnya vaksinasi untuk bakteri dan virus itu secara teknikal sih tidak tidak banyak perbedaan ya. Cuma Perbedaan. ya memang sama-sama penting kayak vaksinasi BCG pada anak-anak dan ini lagi dikembangkan vaksinasi TB ya untuk Hmm. dewasa. Jadi kan zaman dulu kan sudah divaksin BCG, rupanya loh Iya. Indonesia ini ternyata sangat endemis Hmm. untuk kejadian TB. Gimana eradikasinya? Kemudian dikembangkan saat ini penelitiannya di Afrika, di Indonesia juga untuk vaksinasi TB untuk mencegah TB pada dewasa dan memutus mata rantai eh, penyakit TB di Indonesia. Jadi basically secara teknikal tidak banyak tidak banyak Perbedaan ya dok. perbedaan ya. Baik, baik. Terima kasih, Dok. Ya, baik. Tadi sih mungkin kita sudah banyak membahas tentang manfaat-manfaat dari vaksinasi ya, Dok ya. Tapi
waktu era-era COVID kemarin itu kan juga kita juga banyak mendengar ya dok ya tentang efek jangka panjang akibat pemberian vaksin. Nah itu kira-kira untuk saat ini apakah memang terbukti bahwa ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang itu memiliki dampak yang kurang baik begitu dok untuk jangka panjangnya. Mungkin dari dokter Karin barangkali mungkin ada penelitian-penelitian terbaru. Jadi kan dulu kan sempat dibilang tuh dok kalau habis vaksin COVID terus efeknya tuh apa ya kayak semacam ada sequelnya begitu ya dok ya. Enggak, yang itu tuh sequelnya yang tidak baik begitu ya. Mungkin dari dokter Karin ada sempat ini tidak dok apa perkembangannya seperti apa dok mungkin saat ini? Sebenarnya kalau yang itu biasanya ya memang dicetuskan oleh anti vaxxer ya dok ya. Jadi memang yang Hmm, kaum-kaum yang sangat-sangat kontra ini apa? Kontra ya dengan vaksin ya menentang dok. ini Betul. ya dok. Jadi sebenarnya yang akhirnya yang muncul ke permukaan misalkan contohnya seperti kayak yang dulu ada vaksin menyebabkan autisme yang terkait vaksin MMR, Ya, namun kan itu juga tidak terbukti ya dokter ya. Kemudian yang baru yang ini kan kalau terkait vaksinasi COVID kan yang karena vaksin mRNA adalah yang membuat kanker ya dok salah satunya. Nah hmm, itu juga sebetulnya tidak terbalik, justru terbalik. Jadi yang disalahkan atau yang dituduhkan adalah kandungan dari salah satu vaksin itu sendiri yaitu N1 metil pseudoridin pada vaksin mRNA itu tadi yang memang dibuat sebagai preservatifnya kalau nggak salah saya. Kemudian itu di apa ya dari dia meneliti dikatakan itu adalah suatu menjadi kanker nantinya. Namun itu terbalik karena apa? Vaksin sendiri itu malah sebenarnya fungsinya adalah mencegah kanker. Contohnya salah satunya itu vaksin HPV dokter gitu. Jadi itu ya. semua mitos istilahnya. Dan kalau untuk gosip-gosip lain sebenarnya mungkin saya nggak terlalu ini ya dok karena kan itu semuanya jadinya salah ya dok. Jadi saya udah lupa. Mungkin dokter Wita dok bisa nambahin dokter. Jadi Salah kaprah ya dok vaksinasi ya. itu gini, secara teknikal tubuh kita itu menerima tiga macam stres. Jadi stres fisik, stres psikis, maupun stres metabolik. Jadi infection ataupun vaksinasi secara teknikal itu termasuk golongan stres fisik. Jadi physical stress. Jadi kita itu dibikin seolah-olah sakit, seolah-olah kedatangan patogen, padahal Patogen. bukan patogen. Nah, kondisi dibuat seakan-akan sakit itu adalah stresor yang cukup untuk badan kita, sehingga pada saat vaksinasi itu mesti dalam kondisi yang prima, yang optimal. Jika memungkinkan, jangan dalam kondisi sakit yang berat, kemudian kondisinya stabil. Jadi memang kalau dia menimbulkan efek ya secara teknis dia sama kayak kena penyakit ya, cuma nggak ringan. Hmm, Cuma pada hmm, beberapa orang tuh stres yang kita ukur tidak terlalu besar seperti halnya vaksinasi itu bisa menimbulkan set efek yang seperti kena penyakit betulan. Tapi ya yang menunjukkan set efek seperti itu sangat sedikit ya jumlahnya. Jadi considering manfaat dan risikonya maka disarankan untuk vaksin saja tetap daripada vaksin nanti gitu ya. pneumonia, daripada nanti serangan jantung. Kan ruwet kalau Hmm, sudah kayak gitu kan ya. habisnya perawatan di ICU kan bisa ratusan juta ya. Jadi Head to memang head. iya, jadi mempertimbangkan risk and benefit-nya tuh masih lebih besar benefitnya ya dok ya. Yes, Jadi kan betul. untuk sesuatu yang memang itu mungkin individualistik juga ya dok. Kasus-kasusnya itu kan tidak banyak juga ya. Dan itu memang tadi mungkin juga penelitian yang ada itu tidak terbukti ya. Maksudnya tidak secara evidence based tidak Betul. tidak apa terbukti bahwa ini tuh memang menimbulkan efek samping yang membahayakan. Baik, terima kasih Dokter Dita dan Dokter Karin untuk penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Dokter Sujari Solikin, ini beliau ini rajin sekali nih dok ikut webinar Dolan ID.
Pada orang dewasa, pertanyaan beliau, vaksinasi diberikan berapa kali? Nah, ini mungkin tergantung dari jenis vaksinnya ya, Dok. Mungkin dari Dokter Karin bisa menjawab, Dok. Kalau pada Oke, orang dewasa nih perlu berapa kali nih, Dok? yes. Kalau tetap kembali lagi ke jenis vaksinnya ya. Asumsinya apabila dewasa berarti kan mungkin kita butuhnya seperti influenza di mana itu berarti Ya, 1 kali setahun karena tadi ya betul. dia bermutasi. Kemudian eh, untuk laki-laki muda kalau Dr. Sujari mungkin kalau laki-laki ya dok HPV itu masih bisa disarankan sampai usia 26 tahun 11 sampai 19 sampai 26. Kemudian yang lain tadi untuk usia di atas 50 tahun terutama di atas 50 tahun yaitu herpes zoster. Kemudian PCV tadi bisa dipilih dokter bisa PCV mana saja. Kalau yang terbaru misalkan seperti PCV 20 itu 1 dosis dokter setidaknya. Kemudian yang lain adalah hepatitis A tergantung apabila ada resiko tinggi ke sana ya dokter. Kemudian hepatitis B, kalau hepatitis B sendiri yaitu 3 dosis, hepatitis A 2 dosis, kemudian typhoid fever kalau memang perlu yaitu 1 dosis untuk 3 tahun. Jadi kalau yang polisakarida itu 3 tahun, kalau yang konjugat itu 1 dosis saja seumur hidup. Yang lainnya tergantung tadi ya polio apabila ingin berpergian haji, kemudian uh, apa lagi ya dokter? Kemudian yang lain apabila berpergi haji dan uh, yang lain-lain sesuai dengan kebutuhan Japanese encephalitis, RSV, dengue dan teman-teman. Begitu dok, tergantung kebutuhannya. Ada di jadwal pagi ya dokter yang tahun Ada 2025 yang tadi tadi yang sudah guideline-nya tadi ditutup. ya, Dok ya. Betul dokter. Baik, mungkin mudah-mudahan Dokter Sujari bisa memantau. Tadi mungkin nanti untuk panduannya, ada panduannya dok untuk pemberian vaksinasi dewasa. Jadi nanti tergantung dari jenis vaksin apa yang akan diberikan, begitu ya dok ya. Kemudian untuk berikutnya pertanyaan dari Dokter Nicola Sugandi ini, vaksin dengue apakah bisa untuk semua jenis dengue? Nah ini mungkin Dokter Wita yang ingin menjawab ya dok. Silahkan Dokter Wita terkait Iya, vaksin jadi dengue. vaksin dengue itu bisa untuk semua jenis virus dengue ya, dan 1, dan 2, dan 3, dan 4. Kalau kita nggak mau ngecek IgM dengue-nya terlebih dahulu, maka kita bisa pilih vaksin dengue yang tipe Kidenga. Yang Kidenga ini bisa diberikan tanpa mempertimbangkan riwayat infeksi dengue yang sebelumnya. Kalau yang dengan vaksia itu mesti dicek dulu IgG-IgM dengue-nya. Jadi bisa diberikan kalau kita nggak mau cek, kita berikan vaksin dengue, Kidenga. Jadi dia memberikan proteksi terhadap 4 serotipe virus dengue. Mungkin itu Hmm, ya, catatannya. ya, baik. Terima kasih Dokter Wita. Mudah-mudahan Dokter Nicholas sudah cukup puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Dokter Wita. Berikutnya, ini masih tentang vaksin dengue ini dok, dari Dokter Albert Wahyudi. Sehubungan meningkatnya kasus dengue, apakah vaksin dengue yang ada sekarang sangat efektif? Saya dengar perlu adanya bukti pernah kena infeksi dengue sebelumnya. Apakah memang kalau vaksin dengue ini harus kena dengue sebelumnya atau bagaimana ini dok? Silahkan mungkin Dokter Karin kah mau berkenan menjawab? Boleh dokter. Maaf tadi saya terlempar dokter. Kok Oh tiba-tiba iya, sinyal saya sepertinya agak hilang. iya, Iya, iya dok. Tentang virus iya dengue, betul. vaksin dengue dok, itu kan Oke. meningkatnya kasus dengue. Apakah vaksin dengue yang ada itu sekarang sangat efektif? Dan kemudian Oke. untuk pemberiannya itu apakah harus kena infeksi dengue dulu sebelumnya, atau kalau nggak pernah sakit itu juga sudah tetap bisa divaksin gitu? Oke. Jadi kalau vaksin dengue sendiri sebetulnya cukup efektif ya dokter ya karena dia kan di vaksin vaksin tersebut juga sudah mengandung 4 dari dengue-nya, 4 strain dengue-nya sendiri. Kemudian terutama untuk dewasa ini karena komplikasi dari dengue sendiri kan semakin dewasa makin tinggi komplikasinya sehingga efektivitasnya itu sangat-sangat efektivitasnya cukup tinggi terutama dalam
rangka untuk mengurangi kesakitannya. Jadi ketika kena itu tidak terlalu parah seperti itu dokter. Nah kemudian kalau perlu atau tidaknya sih tidak ya dokter. Jadi pernah terinfeksi ataupun tidak itu boleh Tetap divaksinasi bisa dengue ya dok. seperti itu. J, betul. Ya, oke. Jadi meskipun kan belum pernah ataupun sudah pernah itu juga nggak apa-apa ya dok ya, tetap bisa divaksin dengue ya dok ya. Betul. Ya. Namun memang vaksin ini masih rekomendasinya adalah usia 19 sampai 45 tahun saja, dokter. Jadi kalau lansia misalkan pengen vaksin dengue itu masih belum ada rekomendasinya. Hmm, Gitu. Jadi hanya 4 sampai 45 tahun. disarankan Gitu, ya, dokter. belum ada Dan dia masih rekomendasinya ya dok ya. Ada 45 betul, baik. Dok. betul. Ini cuma satu kali aja ya dok ya, maksudnya nggak ada booster atau diulang setelah setahun atau apa gitu nggak Cukup ada. 2 dosis. 2 dosis saja dokter, Betul. bulan ke-0 dan bulan ketiga, tapi dia masih Oh, kontraindikasi juga untuk seperti ibu hamil, kemudian imunodefisiensi, atau orang-orang yang dengan penggunaan steroid tinggi dan kemoterapi dokter. Begitu. oke. Ya, ya. Jadi yang Jadi memang sehat, ini istilahnya sudah dewasa sehat ya dokter, dewasa dan bukan sehat, tapi nggak apa-apa walaupun sudah pernah ataupun belum pernah mengalami infeksi dengue ya Y, dok ya, asalkan dalam kondisi sehat betul, gitu ya dok. Terima betul, kasih betul dokter. dokter Karin jawabannya. Berikutnya nih pertanyaan dari dokter Yuliana Tanaya. Izin bertanya dokter untuk vaksin MM dan polio apa bisa untuk ibu hamil? Mungkin dari dokter Wita Mungkin maksudnya ingin MMR ya dok ya itu ya. MMR mungkin ya. Kayaknya Kalau mungkin ngelihat Kak Wita. pertanyaannya kayaknya meningitis dok, kan kalau dia apa Oh, Oh, namanya MM yang mau haji oh kali iya ya, betul oh, betul. ya Iya ibu iya betul betul hamil dokter. dia mau berangkat haji kan influenza boleh, ya kan, meningitis boleh. Kalau IPV kan inactivated ya, inactivated polio vaksin itu tidak terbukti harmful pada ibu hamil. Jadi ibu kalau hamil. memang daerahnya itu daerah endemis, seperti kapan hari ada outbreak ya, ya tetap disarankan yang polio yang inactivated polio vaksin ya, yang memang dia sudah dimatikan, jangan yang oral polio vaksin yang dia masih live ya. Jadi Hmm. tidak terbukti tidak terbukti harmful, tapi kalau memang dia daerah endemis, ya better divaksin saja untuk melindungi eh, itunya, ya gitu. Karena kan polio ini kan ngeri sekali ya, kan sudah lama nggak terdengar, cuma Ya, tiba-tiba kalau dia sakit itu menjadi lumpuh ya. layuh ya, jadi fleksit ya, itu kan menjadi suatu yang cacat seumur hidup. Jadi harus kita pertimbangkan antara manfaat dan risikonya ya. Saya rasa gitu. Demikian pula dengue. Dengue itu kan ada 4 serotipe. Kalau misalnya sekarang terkena virus DEN 1, and then berikutnya terkena virus DEN 3 atau DEN 4, itu kejadiannya menjadi sangat fatal, bisa jadi sangat fatal. Jadi biasanya kan kalau kita ngelihat orang dengue fever atau DHF itu cuma tidur-tidur, lemas, ngilu-ngilu, dipasang infus, 90% kan kayak gitu. But untuk yang serangan kedua itu bisa Ya. sangat fatal, bisa dengue shock syndrome, kemudian ada trombositopenia berat, bisa hematemesis melena, kemudian vomiting profuse, gangguan hemodinamik, dan lain sebagainya. Itu jika virus dengue yang menyerang saat ini berbeda serotipe dengan infeksi yang pertama di masa lalu, begitu. Itu Hmm. isunya. Jadi kalau mau vaksin dengue, saya nggak tahu saya sudah pernah kena dengue atau belum pernah, maka saya akan memilih idenya Oh, belum. supaya lebih praktis. Ya, ya. Baik, terima kasih Dokter Wita untuk jawabannya, Dok. Ini lanjutan dari pertanyaan Dokter Yuliana, Dok. Untuk calon jamaah haji yang hamil, untuk safety-nya divaksin di usia berapa bulan kehamilan, Dok? Eh, Setahu saya eh, hamil itu apa ya? Boleh ya berangkat haji. Sekarang boleh ya, Dokter Karin?
Boleh dokter, Baik. boleh Boleh dokter. ya. Jadi bisa diberikan pada usia 27 sampai 36. Kalau di luar itu untuk meningitisnya memang tidak disarankan dokter. 27 sampai 36 tuh 27 boleh Enam berangkat minggu. haji. 6 minggu. J, 27 sampai boleh 36. divaksin berarti kan boleh berangkat ya dok ya intinya. Gitu ya. Ya, ya, Tapi ya. kalau saya nggak tahu ini umroh atau haji mungkin intinya berarti dari situ kurang tidak dapat diberikan dong. Jadi tidak keluar rekomendasinya gitu Iya, dokter. ya nanti Tapi lah haji kalau rasanya umroh. enggak ya dok ya. Umroh mungkin yang lebih cocok ya dok. Kalau umroh mungkin ya bisa ya. Umroh memungkinkan ya. Ya nggak Dan apa-apa. ya usia Umroh kehamilan tadi memungkinkan. dokter. Asal ya 27 sampai 36 minggu. jangan terlalu mepet juga nutsnya. Misalnya meningitis kan syaratnya Oh Hamil ya. 14 itu jangan terlalu mepet. Misalnya mau Kalau vaksin amannya mungkin 1 bulan ya sebelum keberangkatan. Kalau umroh ya, umroh kan kayak haji mirip ya. Dia memang kalau Hmm. memang mau berangkat umroh kondisi hamil ya sudah vaksin aja influenza, meningitis untuk ini untuk memproteksi. amannya ya dok ya. Ya betul. Ya, terima kasih dokter apa, Karin dan dokter Wita. Ini pertanyaan dari dokter Ruslina Herawati. Untuk usia termuda, boleh imunisasi dengue umur berapa ya dok? Ini umur berapa nih Dengue dok? itu Termuda. 6 Tadi tahun ya. Tahun enam dokter. tahun ya dok ya. Oke. 6 tahun. Cuma 6 tahun kan ranahnya pediatri ya. Kita penyakit dalam kan ya, umur 18. Cuma seingat saya rekomendasi dari pemerintah, dari Satgas Imunisasi itu umur 6 sampai 45 tahun. Ibu tuh kami di penyakit dalam tuh batasnya 18 tahun. 18 ya dok ya. Baik, baik. Terima kasih dok untuk jawabannya. Mungkin ini sudah menjelang di akhir webinar ya dok ya. Namun mungkin sebelum saya kembalikan kepada host Dr. Ula. Barangkali dari Dr. Wita dan Dr. Karin masing-masing ada closing statement begitu dok, take home message ya terkait dengan topik kita pada sore hari ini tentang pemberian vaksinasi pada dewasa ya dok ya, apa yang perlu diketahui oleh sejawat dokter umum. Mungkin saya persilahkan mungkin dari Dr. Karin dulu mungkin ya mungkin ada closing statement dok. Oke. Jadi ketawa deh. Jadi sebenarnya cuma pengen bilang yuk vaksin dewasa. Udah soalnya efek manfaatnya itu jauh Manfaatnya lebih sangat. besar dirasakan dibandingkan ketika tidak divaksinasi dan terkena penyakit tersebut. Dan itu juga membantu sesama ya. Jadi membantu eh, teman-teman kita atau lingkungan sekitar kita yang rentan dan yang tidak dapat divaksinasi. Begitu Hmm. dokter. Ya, ya. Jadi closing statementnya jangan ragu untuk vaksin ya, dok. Maksudnya jangan Betul. ragu untuk vaksinasi ya, dok ya. Siap, Ya, siap. dan Ya. Terima bersama kasih. kan ini sama-sama dokter dengan dokter-dokter umum juga ya dokter. Jadi setidaknya sama-sama mengedukasi bersama Edukasi apabila ada masyarakat ya, pasien. dok. Betul. Betul. Untuk tidak ragu-ragu untuk vaksin ya, dok. Iya, siap. Kalau dari dokter Vita sendiri, mungkin ada closing statement, dok, terkait dengan vaksinasi ini. Jadi vaksinasi ini bagian dari usaha kita ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Sorry. But anyway, mesti apa ya, mesti holistik ya, nggak cuma vaksin, tapi mesti istirahat yang cukup, nutrisi yang bagus juga. Itu aja dok. Ya, terima kasih Dokter Wita. Jadi tetap walaupun kita melakukan vaksinasi, pola hidup sehat itu tetap harus kita terapkan ya dok ya, agar semuanya tuh secara holistik memang imunitas kita itu apa namanya dipengaruhi tidak hanya mungkin dari vaksinasinya saja, tetapi juga kondisi umum kita sendiri ya dok ya, dari pola hidup kita sehari-hari, terutama tadi yang disampaikan Dokter Wita tuh yang concernnya ini tentang stress management ya dok ya terkait psikis ini ya juga merupakan isu yang sangat penting. Jadi buat para sejawat sekalian mungkin juga bisa mengedukasi kepada masyarakat ya dok ya untuk selalu bisa memanage stresnya dengan baik gitu ya dok dengan
pikiran yang happy gitu ya, yang bahagia, sehingga nanti penyakit udah jauh-jauh deh dari badan gitu ya. Ini jadi dan tadi mungkin dengan berbagai macam vaksinasi dewasa yang ada itu tadi kalau tipsnya dari Dokter Karin untuk pemilihan vaksinasinya itu tadi mungkin bisa dijadikan panduan itu HALO gitu ya. Jadi HALO itu singkatan apa kepanjangannya health, kemudian age, lifestyle dan occupation. Jadi nanti mungkin individual itu kita sesuaikan dengan kondisi dari masing-masing pasien kita, mana vaksinasi yang lebih diprioritaskan atau lebih diutamakan untuk masing-masing pasien atau individu. Jadi itu mungkin bisa menjadi panduan para sejawat dokter umum untuk memilih vaksinasi mana yang lebih diprioritaskan. Baik, mungkin karena waktunya yang sudah menunjukkan pukul 16, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Dokter Ula. Namun sebelumnya terima kasih Dokter Vita dan Dokter Karin sudah pada sore hari ini sudah sharing ilmunya yang sangat luar biasa mengenai vaksinasi sedekah ilmu untuk kita semua. Ya, terima kasih Dokter Vita, Dokter Karin. Saya kembalikan kepada Dokter Ula. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dokter Linda, Dokter Wita, Dokter Karin. Luar biasa sekali ya dok diskusinya. Sangat sangat menarik, banyak pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kayaknya harus dibuat sesi 2 karena memang kayaknya banyak banget pertanyaan tentang vaksinasi ini. Kadang orang masih bingung. Mungkin kita concernnya ke usia anak-anak aja, cuman ternyata saat dewasa itu juga butuh, penting. Ada beberapa hal yang memang harus di-highlight begitu ya dokter. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Wita, Dokter Karin atas sedekah ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk pendengar setia Dolan. Dan jangan lewatkan untuk seri ke-115 di tanggal 21 April 2025 akan ada pembicara dari Pak Boy yang akan membahas mengenai ulkus pada tungkai. Dan kasus-kasus ini tentu sering kita temukan pada vaskes utama. Jadi mungkin kita akan bisa bahas lebih lanjut apabila kita menemukan kasus seperti ini. Nanti lanjutannya seperti apa dengan narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya. Beliau adalah Dr. Andre Triadi Desnavio, spesialis ortopedi dan traumatologi subspesialis TAPI konsultan. Beliau merupakan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi RS Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya. Dan ada juga Dr. Dionisius Bramta Putra Mayanpori, MKetlin SPOT. Beliau merupakan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Dr. Suroto Ngawi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.03, saya selaku host pada sore hari ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Sampai bertemu di minggu depan. Sekali lagi terima kasih Dokter Linda, Dokter Wita, Dokter Karin, sehat-sehat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Linda. Dokter Vita, Dokter Karin, Dokter Ula.